semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama dengan saya Hersudno Arif dari Forum News Network. Menteri Keuangan Sri Mulyani baru pamer nih keberhasilan bahwa utang pemerintah ini turun sekarang gitu. Tapi saya membaca tulisan dari ekonom ahli fiskal Awalil Rizky, dia bilang bahwa pemerintahan Jokowi ini kalau bikin utang itu seenaknya saja, bisa bukan hanya jumlahnya tapi juga bisa diubah-ubah sesukanya. Padahal kan kita selalu membaca bahwa soal utang itu harus ada perencanaan, baik utang perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi nggak bisa kayak supir angkot atau sopir bajai gitu yang tiba-tiba ngerem, ngegas lagi, berhenti lagi sembarangan gitu. Nah, gimana maksudnya itu? Saya akan mengajak Anda untuk, ini nggak apa-apa ya, kita ngobrolin soal serius karena perencanaan utang pemerintah itu seperti apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelihatannya masih belum terlalu pulih kesehatan ini ya. Prof. Awalil, lama Ya, ngilang nih kan, habis sakit ya? ya sekitar sebulan lah ya dengan pemulihan, tapi ini sudah 95%. Nanti setelah acaranya Mas Hersu, nanti insya Allah 100% Yes. fitnya. Kita doakan Amin. Mas Awalil selalu sehat kembali, bukan selalu sehat ya, sehat kembali dan tentu Amin. Amin. terus memberikan edukasi kepada publik tentang utang-utang pemerintah. Nah, ini gimana sih sebenarnya ceritanya ini soal utang? Saya jujur aja banyak dan saya kira juga publik itu banyak bingung. Kadang-kadang orang pemerintah selalu dibilang apa sih dasarnya pemerintah harus ngomong bahwa Ya. utang itu yang sehat berdasarkan rasio dari PDB. Terus kemudian Ya. ada perencanaan utang itu harus nggak boleh tiba-tiba nambah utang atau tiba-tiba ngurangin utang semaunya. Ngurangin jarang ya kayaknya, nambah terus. Bagaimana sebenarnya Ya. prinsip pengelolaan utang dan bagaimana Anda membaca pengelolaan utang di pemerintahannya Jokowi? Terima kasih. Prinsipnya kita harus membedakan ya antara kondisi aktual. Kondisi aktual itu berarti outstanding, posisi utang atau sisa utang kalau dalam bahasa sehari-hari. Itu satu hal. Nah, kemudian kita bedakan dengan beban pembayaran utang. Kalau beban kan berarti adalah cicilan dan bunga. Kalau yang pertama tadi utang pada tanggal tertentu, sebutlah 31 Oktober 2022 yang banyak diangkat itu 6.476 triliun. Ya, apakah itu besar atau kecil ya relatif kan. Kemudian yang beban itu setahun bayar berapa. Nah, yang ketiga dan ini yang mudah-mudahan bisa kita kupas pada kesempatan kali ini ya rencananya bagaimana. Jadi misalnya Mas Heresu melaporkan bahwa setahun 2021 kemarin ngutang 10 miliar misalnya kan. Tetapi Mas Herusu sekeluarga kan punya rencana sebelumnya tahun 2021 itu mau merencanakan berapa, apalagi ini negara. Nah, jadi kan aspek ketiga adalah berapa rencananya. Jadi tidak bisa misalnya pemerintah mengatakan ini utang masih kecil. Ya, masih kecil 7.000, sebutlah kita bulatkan ya 7.500 masih kecil, masih aman gitu loh. Pertanyaannya itu dulu rencananya berapa? Karena kan negara mesti memiliki aturan perundang-undangan dan juga kelaziman internasional, ada buku teks juga tentang bagaimana mengelola utang yang baik. Nah, sebetulnya secara umum itu diikuti ya oleh aturan main. Nah, misal semua era pemerintahan itu menetapkan dahulu pokok-pokok pengelolaan utang itu sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Ya otomatis kan itu ditetapkan di awal periode pemerintahan dan itu melalui peraturan presiden. Jadi keputusan presiden itu. Nah, di situ ada bagian yang menyebut soal indikator-indikator utang itu selama 5 tahun ke depan bagaimana. Yang kedua ada APBN, ya toh. APBN itu ditetapkan pemerintah dan DPR. Di situ juga dicantumkan lebih rinci bahkan daripada RPJMN. Tahun yang akan datang yang mau APBN ini mau mengutang berapa, terus indikator-indikator terkait utang itu bagaimana. Itu juga masih dilakukan lagi oleh pemerintah setelah tadi ada Perpres. Menteri Keuangan melakukan rencana pengelolaan utang jangka menengah 4 sampai 5 tahun. Jadi RPJMN diturunkan dalam SPUNJM berganti-ganti ya namanya. Yang penting adalah strategi
pengelolaan utang jangka menengah 4-5 tahun. Lalu ada APBN tiap tahun. APBN itu kemudian dirinci lagi oleh Kementerian Keuangan dalam yang namanya strategi pembiayaan tahunan melalui utang SPT. Nah, oleh Kementerian Keuangan. Intinya ada dokumen-dokumen yang menyatakan 5 tahun ke depan tiap tahun mau berapa. Ada angkanya, rasionya juga. Nah, salah satu yang suka dibicarakan tadi aspek kedua. Pemerintah mengatakan aman karena di bawah 60%. Rasio atas PDB itu menurut undang-undang, kata pemerintah. Kalau kata saya berkali-kali di Mas Hersu, undang-undang itu bukan menyatakan aman, batas yang tidak boleh dilanggar. Berarti penafsiran beda ya. Tetapi saya mengangkat lagi tema nih bersama Mas Hersu hari ini adalah bukan soal 40% yang di bawah 60%. Lah 40% dulu rencananya berapa tahun kemarin awal periode pemerintahan. Nah, dari kajian saya ya semacam riset ya, itu saya lihat seluruh target-target yang terkait dengan utang nyaris meleset semua. Nah, ketika meleset, pemerintah melakukan perubahan rencananya. Nah, ini yang kita akan inikan. RPJMN tidak diubah, jadi RPJMN-nya tetap perpres, tetapi yang strategi pengelolaan jangka menengahnya Menteri Keuangan dirubah. Yang misalnya 2020 sampai 2024 itu belum sampai tahun 2024, baru 2021 nih Mas Hersu dirubah menjadi perencanaan 2022-2025. Baru setahun berjalan dirubah lagi. Intinya ketika tadi dikutip di depan bahwa pemerintah akan menurunkan utang itu bukan utangnya yang turun, Mas. Rencana berutangnya. Jadi sebelumnya rencana, hati-hati ya, utangnya tidak pernah turun. Tetapi semula kira-kira ya, pemerintah berencana berutang sekitar 900-an triliun, itu menjadi 700 triliun. Jadi berkurang tambahan utangnya. Benar atas dasar rencana tahun ini, maksudnya setahun yang lalu. Tapi bagaimana dengan rencana jangka menengahnya dan seterusnya. Dan yang penting tahun depan apa bisa begitu lagi? Kurang lebih begitu. Saya menemukan bahwa pemerintah dengan mudah merubah rencana utangnya, baik jangka menengah maupun tahunannya. Sehingga dengan demikian kontrol DPR menjadi lebih susah. Apalagi publik kayak kita. Jangankan publik yang tidak tahu persoalan, umpama saya yang relatif sedikit mengetahui soal angka-angka, suka bingung. Ini kenapa indikator yang disebut aman, disebut baik, dirubah. Jadi misalnya sebelumnya berulang kali dikatakan indikatornya itu adalah antara lain rasio utang akan dipelihara di kisaran 30%. Ketika 38-39 dirubah menjadi kisaran 40%. Nah, kita bisa membayangkan kalau di depannya ini kebetulan 2021 ini kinerja utang pemerintah kita juga harus fair ya, lebih baik dari tahun 2020 dalam konteks rasio. Kalau utangnya tetap bertambah. Nah, maka angka 40% bisa tercapai. Tapi bagaimana kalau 2023 42%? Nanti dirubah dong itunya. Nah, itu yang kita soroti. Itu, Mas. Jadi ini kayak ini ya, saya jadi zaman angkot di Jakarta dulu ya, pakai di Tingku. Kalau dulu kan, kalau sekarang orang angkotnya udah mulai tertib ya, turun berhenti di halte, ya orang naik nggak bisa turun sembarangan, nggak bisa naik sembarangan, nggak bisa turun sembarangan. Kalau ini pemerintah di zaman sekarang nih mau tiba-tiba bisa ngerem mendadak, tiba-tiba bisa ngegas mendadak. Gitu. Betul. Ya, dan tapi kebanyakan ngegas terus gitu ya. Kebanyakan ngegas. Kebetulan aja 2021 ini kondisinya lumayan baik. Ya, jadi kalau jadi penumpang ini bisa pusing kepala dan muntah-muntah kita ya. Oke, mari coba dasar gimana hitungannya. Ya, saya inikan lagi. Kita mulai dari RPJMN ya. Saya ingatkan pemirsa, RPJMN itu adalah rencana pembangunan jangka menengah nasional yang ditetapkan oleh Presiden pada awal Januari 2015 untuk sampai 2019. Kemudian pada periode kedua ditetapkan lagi untuk RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, kita lihat ini untuk membantah jika nanti ada argumen dari pihak yang membela bahwa ini kan perubahan karena COVID, kan gitu kan, bisa begitu toh. Nah, tetapi faktanya ini memang selalu jadi korban juga betul. Di Indonesia. Nanti saya akan fair mengatakan COVID itu memang
memperparah keadaan. Tetapi kita mari dulu jernih bahwa rencana pemerintah sebelum COVID, jauh itu kan 2014-2019, itu pemerintah merencanakan, Presiden dalam hal ini menetapkan, rasio utang atas PDB itu akan pelan-pelan turun. Utangnya bertambah, Mas Hersu, tetapi bertambahnya itu tambah pelan. Jadi maksudnya tambahannya yang menurun. Hati-hati ya, posisi utang yang menurun dengan tambahan menurun itu lain. Kalau posisi utang itu yang 5.000, 6.000, 7.500. Kalau tambahan itu nambah 400, nambah 600, nambah setahunnya. Nah, tambahan itu menjadi lebih landai. Akhirnya rasio ketika itu ditetapkan pada tahun 2014 itu rasio masih 24%, 24,74 ketika mereka memulai nih. Nah, nanti direncanakan sampai 2019 pelan-pelan turun menjadi 19,30%, Mas Hersu. Ingat loh, ini angka 19,30 di 2019. Apa yang terjadi? Dari tahun ke tahun, RAPJMN itu memuat target tahunan. Semua meleset. Semua di atas, kalau angka di atas, tapi itu artinya nggak tercapai, karena maksudnya rasio itu kan makin kecil makin baik. Nah, pada tahun 2019 itu realisasinya 30,12% sebelum COVID loh. Jadi dari target 19,30 menjadi 30,12. Artinya apa? Artinya utang bertambah jauh lebih banyak dari yang direncanakan RPJMN dan lebih lambat dari laju produk domestik bruto. Oke, berdasarkan pengalaman itu di periode kedua pemerintah lebih berhati-hati. Ini agak aneh juga. Kemudian memasang target yang lebih tinggi dari RPJMN. Oh, bukan lebih tinggi ya. Artinya lebih tinggi ini dalam konteks lebih buruk dibandingkan RPJMN 2014. Direncanakan 2020 30%. Ingat tadi, di 2019 rencana semula kan 19,30. Ternyata realisasinya 30,12. Akhirnya dirubah nih untuk 5 tahun ke depan, itu dirubah mulai dari 30%. Tetapi tetap ada ambisi untuk menurunkannya. Dari 30 menjadi 29,7, 29,45. Nah, seterusnya nanti menjadi kisaran 29 selama 2020 sampai 2024. Nah, apalah daya selain pengalaman tidak tepat, ditambah sekarang COVID, langsung melompat di 2020 menjadi 39-38%. Nah, terus nanti kira-kira di kisaran 40% ini bertahan lama lah. Nah, itu RPJMN. Nah, pemerintah kemudian tidak merubah RPJMN, tapi merubah yang disebut dengan pengelolaan utang negara jangka menengah. Nah, itu namanya berganti-ganti, Mas. Dulu pernah hanya SPUN, berarti strategi pengelolaan utang negara. Dirubah menjadi strategi pengelolaan utang negara jangka menengah. Nanti belakangan negaranya dihilangin, strategi pengelolaan utang jangka. Tapi isinya sama. Nah, itu ditetapkan lagi, ini belum COVID. Karena waktu itu kan belum tahu ada COVID. Januari 2020, Sri Mulyani membuat rencana jangka menengah 2020-2024. Nah, ya. Nah, di situ udah jelas ada batas-batas rasionya. Nah, rasionya memang masih 30%, Mas Hersu. Jadi rasio terhadap PDB itu direncanakan masih 30% lagi menyesuaikan dengan RPJMN. Nanti ada lagi tentu indikator lain. Indikator lain mungkin perlu kita kemukakan, salah satunya adalah bunga utang. Nah, bunga utang itu kalau publik biasanya kan hanya jumlahnya, sekarang sudah 400 triliun. Tetapi kalau dalam analis itu tentu ada rasio. Nah, rasio dengan PDB sama kan? Posisi utang dibanding PDB, bayar bunga dibanding PDB. Dinyatakan di dalam dokumen yang namanya dokumen perencanaan kan, diusahakan rasio bunga itu 1,9% dari PDB pada tahun sampai dengan tahun 2024. Di bawah loh, berarti 1,8 sampai 1,7. Itu didapat dari best practices internasional dan juga pengalaman kita. Pengalaman kita memang sebelumnya 1,2, 1,6. Tapi tadi akibat pandemi dan juga memang kenaikan yang terus-menerus, baik itu rasio atas PDB maupun rasio utang atas PDB meleset. Nah, ketika meleset, dirubahlah rencana jangka menengah 2022 itu menjadi rencana menengah 2022-2025, ditetapkan di 2021. Apa yang berubah?
rasio terhadap PDB dirubah jadi 40%. Nah, bunga masih ini 2%, masih optimis. Ternyata setahun kemudian, setahun kemudian itu baru pertengahan tahun kemarin, setahun di umur jangka menengah tadi dirubah lagi jadi SPOJM 2023-2026. Yang bunga dirubah jadi 3%, Mas Hersu. Kenapa demikian? Karena di 2021 sudah lebih dari 2%. Ya kan? Karena sudah dilewati, diulur lagi. Ini kritik saya. Kalau begini caranya, buat apa buat rencana jangka menengah dengan ini baru 2 indikator loh sebetulnya. Di dokumen itu banyak indikator-indikator, kita bisa kupas, tapi keperluan kita adalah kepada pemirsa untuk menampilkan satu hal yang jarang dibahas, bahwa kita tidak saja bicara tentang posisi utang yang terus bertambah. Kita tidak saja bicara tentang soal aman atau tidak utang itu. Kita juga tidak cukup bicara itu produktif atau tidak produktif. Tapi satu hal, apakah utang tersebut direncanakan dengan baik dan secara konsisten diupayakan diikuti rencana tersebut. Nah, pada hal yang keempat ini saya menemukan bahwa pemerintah punya kecenderungan ketika tidak tercapai dia rubah dokumennya. Wah, ini kan belum selesai. ugal-ugalan dong namanya kalau begitu caranya. Itu mungkin kalau publik begitu ya, tetapi secara hukum saya agak sulit juga. Itu kan KMK itu, keputusan Menteri Keuangan. Ya, apakah itu melanggar hukum atau tidak, saya tidak paham. Tapi yang saya temukan adalah bagaimana rencana menengah yang berumur 45 tahun dirubah tiap tahun. Ya. Nah, mungkin pertanyaannya lagi, bagaimana rencana tahunannya, ya kan? Ini rencana 45 tahun. Rencana tahunannya ini jauh sebelum pandemi juga suka diubah-ubah, Mas. Jadi rata-rata setiap tahun, padahal kan ini umpama pada tahun 2019 ya, kita nggak bicara pandemi, itu kan ditetapkan di APBN-nya. Itu berarti di akhir 2018 menetapkannya. Ini nanti 2009 berutang kurang lebih sekian, kisaran. Rasio kisaran begini, rasio utang, rasio bunga sekian, dan beberapa lagi yang lain. Nah, itu diterjemahkan dalam strategi tahunan oleh Kemenkyu. Nah, ternyata strategi Kemenkyu ini dalam tiap tahun itu rata-rata 2 kali revisi, berarti ada 3 edisi nih. Nah, saya perhatikan edisi itu kecenderungannya adalah mengulur gitu loh, mengulur rasio ya supaya tidak dilanggar. Nah, jadi rencana jangka menengah suka diubah, rencana tahunan apalagi. Memang unik di 2021 dan 2022 ini pemerintah tidak merubah rencana tahunannya. Ini juga aneh, karena memang sudah dirubah di rencana jangka menengahnya. Ya ini sedikit teknis, Mas. Sebetulnya yang disebut strategi jangka menengah itu banyak. Tidak hanya soal rasio utang atas PDB, kemudian bunga, kemudian saya tambahkan satu, rata-rata jatuh tempo. Jadi kan utang ini ada yang sampai tahun 2071, Mas, sudah. Dari 2000 kita ini 2022. Kemudian di utang itu dihitung rata-rata berarti jatuh temponya berapa tahun. Nah, keluar angka sekitar 8,4. Ini juga direncanakan. Yang terjadi utang kita makin pendek. Dulu sempat 9,5 pendek 8, dan aturannya sudah menetapkan aturan terbaru nih, yang 2023-2026, bahwa pemerintah diperkenankan memperpendeknya jadi 7 tahun. Apa artinya? Dari awal sudah pasang kuda-kuda aturan hukum bahwa pemerintah akan nanti banyak berutang yang jangka waktunya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Karena jualan yang 10 tahun, jualan yang 25 tahun, jualan 50 tahun, itu lebih susah, Mas. Karena kan surat utang yang berumur di atas 10 tahun, itu berarti si pembeli yang memberi utang nih, percaya kalau kesinambungan kita sampai puluhan tahun ke depan. Lebih mudah jual yang setahun, namanya surat perbendaharaan negara. Mudah juga jual yang 3 dan 5 tahun. Make sense nggak? Nah, ketika memberi maturity, tadi rata-rata jatuh tempo di makin pendek, dan dalam hal ini 7 tahun, belum pernah kita 7 tahun, Mas. Rata-rata 9 dulu. Ini kan artinya pemerintah siap-siap di tahun 2023 sampai 2026 akan menambah utang jangka pendeknya sangat banyak. Nah, kembali ke judul semula dari Mas Hersu tadi, bahwa Sri Mulyani mengatakan akan mengurangi utang, mengurangi tambahan utang. Ini jangan salah ya, di tahun 2021 itu windfall kalau menurut saya, kebetulan 2022 ya, bukan 2021, maaf. Itu karena pendapatan yang meningkat pesat,
akibat beberapa faktor, terutama faktor komoditas yang tinggi harganya, mengakibatkan ada pendapatan negara bukan pajak yang meningkat, pendapatan pajak juga meningkat, ada pajak ekspor, ada pajak impor, ada pajak PPN terkait berbagai komoditas tersebut yang sebagiannya diolah. Akibatnya kan pendapatan ini di luar dugaan. Nah, dengan di luar dugaan, kebutuhan mengutangnya kan lebih sedikit. Nah, baik kita terima itu sebagai fakta, tetapi kalau itu kemudian diklaim sebagai kinerja, nanti dulu. Ini lebih banyak karena faktor internasional kok. Pertanyaannya, apakah 2023 akan berulang? Lebih serius lagi di 2024. Nanti kalau sudah begitu, kita kaitkan dengan rasio-rasio tadi. Begitu, Mas. Intinya saya berpendapat yang harus disoroti oleh publik dan terutama DPR, ini apa boleh pemerintah merubah rencana jangka menengahnya tiap tahun? Rencana 4-5 tahun dirubah tiap tahun, kenapa tidak disebut rencana tahunan saja? Dan tidak ada persetujuan DPR di situ. Itu KMK kok. Terus kalau misalnya ada angka-angka itu di APBN, jika meleset, apakah DPR bisa mempertanyakan? Sejauh ini saya belum pernah tahu DPR mempertanyakan melesetnya indikator utang. Nah, sekarang kita buka lebih jauh. Rasio utang atas PDB, rasio pembayaran utang atas PDB itu kan hanya 2 indikator dari utang. Banyak sebenarnya. Nah, pertanyaannya, jika indikator yang dinyatakan dalam APBN, dinyatakan dalam SPUN tadi yang jangka menengah, dinyatakan dalam rencana tahunan, itu meleset, apakah DPR bisa mempertanyakan? Apalagi kita publik ya. Nah, sejauh ini saya belum pernah melihat ada 1-2 anggota DPR, tetapi tidak sebagai fraksi, tidak sebagai pendapat DPR, menyatakan utang sudah memprihatinkan dan sebagainya. Tapi jadi tidak power kan? Nah, kurang lebih begitu, Mas. Ini tapi pertanyaannya begini ya, kan sebenarnya diubah-ubah itu kalau dalam arti dimungkinkan dalam kondisi force majeure, dalam kondisi darurat, ya. Betul Ya, banget ya itu ya. seperti pandemi dan selalu pemerintah Ya, oke lah ya gitu ya, betul. pandemi. Tapi kan data-data tadi menunjukkan bahwa jauh sebelum pandemi pun juga melakukan Iya, sama. suka ngubah-ngubah. Ugal-ugalan saya sebutnya. Ya. Oke, pertanyaan saya gini. Jadi idealnya, bukan idealnya, saya ubah saya. Best practice-nya seperti apa? Apa dampaknya dari pengelolaan utang yang suka diubah-ubah ini kalau kita belajar dari pengalaman negara lain dan juga apa yang terjadi dengan Indonesia? Ya. Sebetulnya kan bahkan ada yang namanya rencana pengelolaan utang jangka panjang, Mas. 20-25 tahun. Dan itu Badan Pemeriksa Keuangan BPK sudah lama memperingatkan pemerintah di reviewnya. Ini pemerintah mengingatkan bahwa pemerintah BPK mengakui pemerintah punya rencana tahunan. Kan tadi ada APBN, ada SPT. BPK mengakui pemerintah punya rencana jangka menengah di RPJMN dan di SPUN tadi, ya toh. Tetapi pemerintah belum punya rencana jangka panjang. Digedor tuh 2018, 17, 18, hampir tiap tahun. Kemudian pemerintah mengikuti rekomendasi itu di tahun 2019 buat long term, jadi LTFS namanya. Jadi rencana pengelolaan utang jangka panjang sampai 2025 dibuat kira-kira akhir 2019. Grafiknya dibuat proyeksi sampai 2025. Itu 2019. Nah, dikomentari oleh BPK kemudian bahwa itu tidak memadai belum. Ya, sudah dilakukan tapi belum cukup memadai. Kurang lebih begitu reviewnya. Nah, itu sebelum pandemi. Setelah pandemi tentu saja rencana jangka panjang itu jauh meleset semua, ya enggak? Nah, jauh meleset semua dan sampai sekarang belum diubah. Sampai sekarang pemerintah belum mengeluarkan rencana utang jangka panjang yang baru. Padahal utang yang jatuh tempo sudah sampai tahun 2071. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan surat utang yang jatuh temponya 50 tahun lagi. Jadi sampai 2000, artinya kan ini mendesak. Nah, kembali ke yang tadi, saya setuju bahwa ketika terjadi pandemi, itu force majeure, mesti diganti lah ya. Sepakat yang tadi 2020-2024 diganti jadi 2022-2025, Mas. Itu dibuat di tahun 2021, masuk akal ya. Jadi 24 Juni 2021, Sri Mulyani mengeluarkan rencana jangka menengah yang baru menggantikan yang sebelumnya dari 2022 sampai dengan 2025. Nah,
Ini make sense. Artinya kalau pertengahan Juni 2021 pemulihan sudah terjadi. Menurut pemerintah sendiri loh. Fiskal sudah diotak-atik, ya enggak? APBN sudah diotak-atik disesuaikan dengan kondisi pandemi. Sehingga rencana utang dibuat sesuai itu oke. Tapi belum setahun loh, Mas. Belum setahun. Itu dirubah menjadi SPUJM 2023-2026. Artinya ini menunjukkan pada waktu membuat SPJM 2022-2025 di pertengahan 2021 perhitungannya tidak cukup baik. Padahal kondisinya sudah memungkinkan. Nah, kalau cuma merubah SPUJM aja nggak apa-apa, tapi di dalamnya kan ada indikator-indikator. Saya sampaikan dua yang dirubah. Satu, kalau yang utang terhadap PDB tetap nih dari kisaran 40% tetap kisaran 40%. Dan kata-katanya kisaran loh, bukan di bawah 40%. Ini juga sumir karena di beberapa perencanaan masa lalu itu di bawah. Ini jadi kisaran. Ya berarti kan 4142 masih masuk. Nah, yang penting dirubah tentang bunga, Mas. Jadi sebelumnya di 2022-2025 yang sudah pandemi itu, rencana yang sudah pandemi, itu 2%. Jadi jumlah bunga utang dibandingkan PDB 2%. Sekarang dirubah menjadi 3%. Loh, 1% itu nggak main-main, Mas. 1% dari 19.000 triliun, itu 190 triliun, Mas. Untuk imajinasi ya, bahwa PDB kita itu kemarin hampir 17.000. Nah, nanti di tahun 2022 ini di kisaran 19.000 plus minus sedikit. Nah, maka 1% dari 19.000 itu kan 190 triliun. Dan PDB naik terus. Artinya pemerintah sudah membuka ruang untuk menambah bayar bunga lebih tinggi dari sekarang dengan laju yang lebih cepat. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata 2021 sudah 2,04%. Padahal tadi menurut SPNJM-nya kan 2%. Dan yang sebelumnya 1,9 loh. Nanti mungkin bisa ditayang oleh Mas Hersu. Pada tahun-tahun yang lampau di era SBY rata-ratanya hanya 1,2, 1,3% dari PDB. Artinya bunga ini betul-betul menekan. Nah, lalu yang lain lagi adalah rata-rata jatuh tempo. Saya ulangi lagi ya. Rata-rata jatuh tempo sebelumnya 9 tahun. Jadi total utang sekian tahun dibagi-bagi. Nah, yang sekarang ini 8,2, 8,5 masih bergulir. Sudah dibuat aturan. Menurut SPJM yang baru ini 7 tahun, Mas. Itu ada rencana. Mohon maaf, kalau buat saya, ya nakal lah. Sudah dipayungi duluan nih. Bahwa nanti bunga boleh bayar banyak. Kenapa demikian? Karena untuk utang-utang jangka pendek, memang bunganya lumayan. Karena macam-macam lah. Nah, semacam ini. Nah, kalau ini terus-menerus ini berlangsung, apa artinya mengatakan utang masih aman, utang masih terkendali? Pertanyaan saya adalah, apakah kondisi utang, kondisi itu nggak hanya jumlahnya, Pak ya, tadi rasionya, indikator macam-macamnya, lalu juga belum kita bicara beban bayarnya loh ya, beban bayar cicilan dan bunga. Nah, itu sudah sesuai rencana atau belum? Pertanyaan yang lebih serius, direncanakan enggak? Nah, direncanakan, tetapi rencananya diubah-ubah sebelum waktunya. Nah, ini negara, Pak. Ya, saya nggak se-ekstrim Mas Hersu lah, tukang budget itu. Ini Negara bukan loh. ugal lagi menurut saya. Ini Nah, kalau korporasi saja, kita bicara korporasi lah. Korporasi tidak usah besar-besar, yang menengah. Ini pasti punya rencana. Saya akan utang sekian, utang produktif ya tentu dia modal kerja sekian. Dia pastilah menghitung, sebutlah dia akan berencana sampai 3 tahun kemudian mengutang berapa. Itu dikaitkan dengan pendapatannya, dikaitkan dengan perluasan perusahaannya, skalanya, kan begitu. Lalu dia realisasi. Bisa saja dalam realisasi itu ada ada fleksibilitas ya. Tapi fleksibilitas itu kan pasti terukur juga. Kalau mau perusahaannya sehat. Ini negara. Ketika tidak tercapai, yang dirubah rencananya. Itu yang saya kritik. Jadi saya tidak untuk siaran kali inilah ya. Saya tidak mengkritik jumlah 7.500 triliunnya. Juga tidak bisa memuji bahwa rencananya 900 lalu bertambah 700. Pertanyaannya adalah apakah Ibu Sri Mulyani dan pemerintah secara umum itu konsisten dengan rencana utangnya. Dan lebih serius lagi, bagaimana DPR bisa mengontrol, bagaimana kita publik bisa mengontrol. Dan saya tidak tahu, jujur saja sekalipun saya mengamati angkanya, saya tidak tahu aspek hukumnya. Lantas begini kita mau apa?
Ya bagaimana kalau ada lagi klausa di yang baru. Tadi kan saya katakan strategi pengelolaan utang jangka menengah tahun 2023 sampai 2026. Itu yang berlaku nih. Karena setiap itu yang baru membatalkan yang lama. Itu ditetapkan kemarin pertengahan tahun ini, beberapa bulan yang lalu lah. Setahun. Nah, itu sudah disebut juga ada klausa bahwa pemerintah bisa meninjau rencana ini, rencana jangka menengah loh. 2023 itu 4 tahun, Mas. 23, 24, 25, 26. Itu kata KMK-nya bisa ditinjau setiap berapa tahun coba? Setiap 6 bulan, Mas. Itu maksudnya apa? Jadi ada pasal, saya belum kasihkan tadi, ada pasal yang mengatakan bahwa pemerintah bisa meninjau rencana ini setiap 6 bulan. Loh kalau ditinjau tiap 6 bulan, ngapain diberi judul strategi pengelolaan utang jangka menengah? Kenapa nggak tahunannya saja? Nah, kurang lebih begitulah. Ya, oke. Nah, yang tapi gini, yang paling penting kemudian apa dampak dari mengubah perencanaan seenak IDW dari itu? Ya lalu saya ulangi sekali lagi. Pertama, jadi tidak ada dasar sebenarnya ketika pemerintah mengatakan ini utang terkendali, aman. Itu kurang berdasar. Ya dasarnya ya dipilih atas klausa-klausa, misalnya milihnya rasio atas PDB yang 60%. Mengapa tidak memilih dahulu rencananya 30? Gitu loh. Kemudian juga bunga utang yang terus bertambah dan bertambahnya itu sangat lajunya itu jauh melampaui utang. Jadi lebih cepat dari utang, lebih cepat dari PDB. Nah, maka bunga utang yang banyak itu ukurannya apa? Amannya. Nah, ternyata tadi dari 1,9 menjadi 2,0 menjadi 3 dan tahun-tahun sebelumnya kurang dari 1,5. Nah, dampaknya pemerintah jadinya terlalu bebas. Buat surat utang berbunga ini sekarang masih yield namanya, Pak. Nah, kurang lebih 7%, 7,5. Kalau nanti dibuat 15 pun belum melanggar. Nih, umpama nggak laku nih ya buat SBN karena nawarin yield-nya sekitar 7, sementara Amerika sudah 4, 4,5, terlalu dekat, ditambah dengan risiko nilai tukar, nggak laku nih. Di 2023 pemerintah naruh kuponnya atau setidak-tidak yieldnya, yield itu jadi begini, kuponnya tetap 6% Mas, tapi dijual tidak 100. Intinya sampai 10% pun nggak masalah, karena menurut hukum boleh. Yes. Nah itu kan artinya terlalu bebas pemerintah untuk melakukan kebijakan seperti itu. Tentu saya sebagai pengamat boleh dong, ya saya nggak punya bukti ya, ini penting ya. Tetapi bertanya-tanya, ini kalau bunga setinggi ini siapa yang untung? Gitu loh. Kan boleh dong pertanyaan saya. Saya tidak ingin menuduh, tetapi akibat longgarnya aturan hukum tentang pemerintah menetapkan yield, memberi batasan bayar bunga berapa saja oke saja. Lantas kalau betul dilakukan, pihak mana saja yang diuntungkan dengan suku bunga yang begitu tinggi? Yang kita sudah tidak bicara. Nah, kita tidak bicara posisi utang loh ya. Sekarang udah mulai bicara beban. Padahal bunga utang ditambah cicilan itu termasuk pelunasan. Itu sudah di kisaran 46% dari pendapatan. Itu kan udah fakta tuh. Turun sedikit sih di tahun 2021 menjadi 45. 2022 mungkin masih 45, tapi trennya nanti akan kembali ke separuh. Kebayang nggak sebuah negara bayar bunga utang dengan cicilannya itu hampir separuh dari pendapatannya. Dan itu tidak dilakukan upaya serius untuk menurunkan bunganya, malah diberi ruang lebih besar. Itu kira-kira arti perencanaan ini, Mas. Yes, oke. Clear lah, sebenarnya kita bisa membayangkan. Kalau kita tarik ke rumah tangga saja kan kita tahu pengalaman kita kalau utang di bank itu kan maksimal itu 30% lah dari pendapatan gitu ya. Ya benar. Dan itu pasti ada dasarnya kenapa bank kemudian memberikan batasan itu karena kekhawatiran gagal bayar dan sebagainya. Nah, kalau kita ini sudah lebih dari 50%, kita bisa bayangkan seperti apa yang terjadi pada bangsa dan negara ini gitu ya. Dan yang paling penting saya kira ini bagi pemerintahan berikutnya dan rakyat kita karena jangka panjang utangnya jangka panjang. Tadi jatuh temponya berapa? Ada yang sampai tahun berapa? Tahun 2071. Jadi ini 50 tahun kita lagi. semua sudah nggak ada ya. 2071 itu insya Allah kita semua udah nggak ada. Kalau itu yang mewarisi adalah anak cucu kita, gitu ya. Kenapa orang selalu ngomong bahwa utang diwariskan anak cucu? Ya itu tadi. Oke.
Baik, masih ada yang perlu ditambahkan? Ya, sekali lagi saya ingin Ya. posisi saya ya. Saya Ya. berposisi pemerintah boleh saja menambah utangnya, Hmm. tetapi dengan perencanaan yang baik. Dan salah satu perencanaan yang baik itu adalah ya konsisten kan, nggak diubah-ubah. Yang kedua, tambahan utang itu memang berorientasi secara rencana. Itu memang turun, jangan kagetan kayak sekarang. Tambahannya loh, saya masih berpendapat sampai 5 tahun, 10 tahun ke depan, 5 tahun lah, itu kemungkinan besar kita harus menambah utang. Tapi dari tambahan yang sempat 1.200, kemudian 900, kemudian 700, kenapa tambahan utangnya tidak jadi 500, 300, perlahan-lahan. Itu posisi saya. Posisi saya yang berikut adalah khusus bunga. Karena kalau yang namanya cicilan, itu kita kan sudah terlanjur ngutang tuh, Mas. Ya. Untuk merubahnya kan tidak gampang. Nah, tetapi yang bunga itu bisa, Mas, karena sebagian bunga itu variabel dan bukan sebagian, banyak yang variabel juga. Nah, itu bisa ditekan harusnya, bukan diberi ruang ditambahi. Jadi misalnya tetap harus konsisten pada 2%. Kemudian juga aturan-aturan agar bagaimana caranya agar bunga utang itu tidak tinggi. Itu effortnya tidak jelas. Nah, semua itu hanya bisa dilakukan jika jangan hanya pemerintah, apalagi jangan hanya Kementerian Keuangan yang membicarakan, mengawasi, memutuskan bahkan. Setidak-tidaknya DPR diajak. Nah, itu kalau DPR-nya mau dan bekerja. Tapi setidak-tidaknya publik dijelaskan. Publik dijelaskan. Saya kira bukan kita nyombong ya, mungkin baru kali ini kan diangkat bahwa soal rencana utang. Sebelumnya soal posisi utang, beban utang, dan seterusnya. Sekarang kita tambah satu persoalan. Tidak apa-apa utang banyak, tidak apa-apa bebannya masih besar. Tapi rencana untuk mengurangi tambahan, mengurangi beban, memperbaiki rasio itu clear di rencana. Bukannya diganti, bukannya malah diulur-ulur. Ya udah, ditambahi lagi saja rasionya. Tidak tertutup kemungkinan nanti ada RPJMN, rencana jangka menengah, yang menempatkan rasio 50%, toh masih di bawah 60. Terus bunga, ya itu kan, terus maturity tadi 7 tahun loh, Mas. Saya ingin ingatkan, itu ada rencana pemerintah mengeluarkan surat utang yang di bawah 5 tahun akan banyak. Wah, padahal itu baru jatuh temponya lebih cepat. Ya, dan lebih cepat, itu kurang lebih. Begitu, Mas. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bisa menjadi pelajaran kita bersama lah. Kita semua warga negara berhak tahu, dan syukur ini nanti sampai juga ke DPR, mereka juga ikut rame lah untuk ini diawasi, dan yang lebih penting mudah-mudahan ini sampai ke pemerintah. Yang ngutang sih ngutang, kita percaya pemerintah ini berutang untuk kebutuhan tertentu, tapi dijelaskan dong kebutuhannya itu lebih detail, kemudian rencananya jangan diubah-ubah begitu, kita bingung, tahu-tahu utang kita 10.000 triliun, rasionya 45%, bayar bunganya 3%, 3% dari 20.000 triliun, nah itu adalah 600 triliun, Pak, jadi berat kita. Nah, begitu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Awalil, Prof. Awalil Rizkin. Ini ekonom ekonom jalanan gitu. Ya, pembelajar ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.